Selamat pagi jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Mari jemaat bangkit berdiri. Kita bersyukur pada hari ini kita memasuki hari terakhir di bulan Juli. Kita menyadari bahwa semuanya atas pimpinan dan pertolongan Tuhan. Tuhan memberikan kesempatan pada kita untuk beribadah. Marilah jemaat kita mempersiapkan hati kita dengan penuh rasa syukur. Kita mau menyembah Allah kita. Mari kita mengambil waktu teduh. Siapakah Raja kemuliaan? Tuhan semesta alam. Dialah Raja kemuliaan. Mari kita tinggikan Allah kita. Kita naikkan pujian. Nobatkanlah Raja. Nobatkanlah Raja. Nobatkanlah Raja Tuhan Sang Pengasih. Nobatkanlah Raja Tuhan Sang Pengasih. Tanda luka takut domba nyatakan kasih-Nya. Malaikat di surga katakan nobatkan Raja Tuhan kehidupan. Nobatkanlah Raja Tuhan kehidupan yang mengalahkan bersama pujilah menebus segala rahmat-Nya. Jemaat yang kasih Tuhan, mari bersama-sama kita akan memulai ibadah kita dengan satu keyakinan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan yang setia memelihara umat-Nya untuk selama-lamanya. Turunlah atas saudara sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus serta dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Amin. Mari kita muliakan Allah Tritunggal. Mulialah nama. Oh
Esra 9 ayat 15b berbunyi, "Lihatlah, kami menghadap hadirat-Mu dengan kesalahan kami. Bahwasanya dalam keadaan demikian, tidak mungkin orang tahan berdiri di hadapan-Mu." Mari jemaat, dengan segala kerendahan hati, kita mau datang ke hadapan Tuhan. Kita mau mengakui segala dosa kita dan memohon pengampunan dosa kepada Tuhan. Ketika kami menghadap Allah yang Maha Kudus, kami disadarkan betapa kami manusia yang penuh dengan cacat celah, manusia berdosa yang selayaknya mendapat hukuman daripada Allah, manusia yang hanya bisa menjadi umat Allah karena anugerah daripada Tuhan sendiri. Ketika kami diperhadapkan kepada Allah yang Maha Tahu, kami disadarkan Tuhan, tidak ada sesuatu pun dalam diri kami yang tersembunyi di hadapan-Mu. Bahkan apa yang kami sembunyikan rapat-rapat di hadapan orang lain, yang ada di dalam hati kami yang paling dalam, semuanya terbuka di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah tatkala kami beribadah pagi hari ini, kami disadarkan bagaimana kami harus menyelesaikan dosa-dosa kami di hadapan-Mu. Karena dosa merintangi persekutuan kami dengan Allah yang kudus, Allah yang Maha Tahu. Karena dosa membuat kami kehilangan damai sejahtera dan kami hidup di dalam perasaan bersalah yang menuduh kami tiap-tiap hari, sehingga kami menjadi orang-orang yang kehilangan damai sejahtera. Dosa merintangi persekutuan kami dengan Allah sehingga seringkali ibadah kami menjadi ibadah yang hampa. Kami datang beribadah tetapi hati kami jauh daripada Tuhan dan kami tidak mendapatkan apa-apa. Tuhan, ampuni kami. Kami mau selesaikan segala dosa-dosa kami, segala pikiran yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, segala perbuatan hidup kami, perkataan kami yang menyakiti Tuhan dan juga bahkan menjadi batu sandungan bagi sesama. Kami mau ampuni semuanya itu. Bahkan kegagalan kami di dalam melakukan firman, untuk kami lebih mengasihi seperti Tuhan mengasihi kami, untuk kami belajar mengampuni sebagaimana Tuhan sudah mengampuni kami. Seringkali kami gagal dan jatuh bangun. Ampuni kami Tuhan, supaya dengan pengampunan-Mu kami boleh dilayakkan untuk beribadah dan menyembah Tuhan. Dan kami juga boleh mempersembahkan satu ibadah yang sungguh-sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk pengampunan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara kasih Tuhan, sebagai orang-orang yang mengaku dosa di hadapan Tuhan, dengarkanlah berita anugerah yang terambil dari surat Roma, pasal yang keempat, ayat 7 sampai ayat yang ke-8 berbunyi demikian. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kita bersyukur Tuhan telah menebus segala dosa-dosa kita. Dan oleh kasih karunia-Nya setiap kita mendapatkan jaminan keselamatan, jaminan mulia. Oleh karena itu mari saudara, kita selalu memasyurkan nama Tuhan Yesus. Kita katakan, kami masyurkan. Kita akan menaikkan pujian jaminan mulia. Jaminan mulia ku diberi, karena Yesus pilihku hari. Aku warisnya, ku ditebus, karena dibasuh darah-Mu. Kami masyurkan, kami masyurkan, kami puji
wanita saja. Aku serahkan diri penuh di dalam Tuhan, hatiku teduh sambil menyongsong kembalinya. Ku diliputi sama-sama kami masyurkan, kami masyurkan, kami puji tentang Yesusku selamanya. Kami masyurkan, kami puji tentang Yesusku selamanya. Kami masyurkan, masyurkan, kami puji tentang Yesusku selamanya. Kami masyurkan, kami puji tentang Yesusku selamanya. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, hari ini merupakan pertukaran mimbar Sinode GKIM Kaimtong. Dan kita bersyukur pada hari ini telah hadir Pendeta Dedi Prasetyo yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah setiap kita membuka hati untuk menerima firman Tuhan. Dan kita berdoa, biarlah Tuhan memenuhi hati kita dengan firman Tuhan. Kita akan menaikkan pujian. Tuhan penuhiku dengan firman-Mu. Tuhan penuhiku dengan firman-Mu. Tuhan penuhiku dengan firman-Mu. Hidupku bagai bencana, ku bawa ke sungai-Mu. Tuhan penuhiku dengan firman-Mu. Hanya wanita saja Tuhan penuhiku dengan firman-Mu. Tuhan penuhiku dengan firman-Mu. Pria saja Tuhan penuhiku dengan firman-Mu. Katakan sama-sama, hidupku bagai bencana. Hidupku bagai bencana, ku bawa ke sungai-Mu. dengan firman-Mu. Kita berdoa. Biarlah seperti tanah yang kering, yang merindukan air, seperti rusa yang merindukan air di tengah-tengah padang gurun. Kiranya kerinduan akan firman juga memenuhi kehidupan kami pada pagi hari ini. Sehingga hati kami rindu sungguh-sungguh terus Allah berbicara melalui kebenaran firman, membawa kami mengerti akan kehendak Tuhan, bahkan memampukan kami melakukan semuanya itu dalam hidup sehari-hari. Seperti tanah liat yang siap dibentuk menjadi bejana, biar Roh Kudus menolong supaya sungguh-sungguh hati kami dipersiapkan oleh Tuhan, diberikan telinga seorang murid, hati seorang hamba, sehingga kebenaran firman Tuhan sungguh-sungguh termeterai di hati kami, membentuk kami menjadi pribadi-pribadi yang semakin serupa dengan Kristus. Tuhan, kami sadar kami memerlukan Roh Kudus menolong setiap kami. Oleh sebab itu berkati hamba-Mu, berkati juga setiap kami yang mendengarkannya. Biar waktu pemberitaan firman Tuhan menjadi waktu yang indah, yang kami boleh rasakan dan kami nikmati, di mana Tuhan berbicara kepada kami, Tuhan membentuk setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Saudara bersyukur di dalam mimbar sinode hari ini kembali kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Sebuah tema yang diberikan kepada saya di dalam mimbar sinode kali ini ialah tentang pintu yang terbuka dan efektif bagi pemberitaan Injil. Saudara, saya mengajak kita bersama membuka dan mendasari firman Tuhan hari ini dari surat 1 Korintus pasal yang ke-16. 1 Korintus pasal yang ke-16 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-9. 1 Korintus 16 ayat 5 sampai ayat yang ke-9 saya akan membacakan buat kita semua. Firman Tuhan berbunyi demikian. Aku akan datang kepadamu sesudah aku melintasi Makedonia, sebab aku akan melintasi Makedonia. Dan di Korintus mungkin aku akan tinggal beberapa lamanya dengan kamu, atau mungkin aku akan tinggal selama musim dingin, sehingga kamu dapat menolong aku untuk melanjutkan perjalananku. Sebab sekarang aku tidak mau melihat kamu hanya sepintas lalu saja. Aku harap dapat tinggal agak lama dengan kamu jika diperkenankan Tuhan. Tetapi aku akan tinggal di Efesus sampai hari raya Pentakosta. Sebab di sini banyak kesempatan bagiku untuk mengerjakan pekerjaan yang besar dan penting, sekalipun ada banyak penentang. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, kalau kita bersama-sama tahu negara Jerman adalah sebuah negara yang dulu sebetulnya adalah mayoritas mereka adalah orang Kristen. Sebuah negara yang kita kenal sebagai awal mula saudara gerakan reformasi. Sebuah negara yang begitu luar biasa di dalam sejarah gereja dan juga kekristenan. Nah, saudara kasih Tuhan, menurut data dikatakan tahun 1978, itu 91% masyarakat Jerman itu beragama Kristen. Tetapi ternyata saudara di tahun 93 mengalami penurunan yang cukup besar sehingga tinggal 75,8%. Dan di tahun 2000 yang lalu itu dikatakan kekristenan di Jerman itu hanya tinggal 60%. Nah, saudara, bagaimana dengan saat ini? Saudara, dikatakan bahwa saat ini saudara menurut data masyarakat Jerman itu yang Kristen, Protestan dan Katolik itu saudara berjumlah sekitar 45 juta orang. Dan menurut penelitian dikatakan saudara tahun 2035 angka itu akan berkurang menjadi 34,8. Dan kemudian pada tahun 2060 diperkirakan saudara kekristenan di Jerman itu akan tinggal setengah dari yang ada sekarang, yaitu tinggal 22,7 juta jiwa. Saudara, kita melihat sebuah realita penurunan angka kekristenan yang begitu luar biasa. Bahkan kalau saudara membaca di dalam internet dikatakan saudara banyak gereja-gereja di Jerman itu gedung-gedung gerejanya saudara dijual. Ada yang dijadikan saudara sebagai toko kelontong, ada yang dijual menjadi tempat gym, saudara nge-gym saudara ya. Juga menjadi tempat tinggal yang mewah dengan kolam renang pribadi, bahkan dijadikan masjid dan segala macam. Itu situasi yang terjadi di Jerman pada saat ini. Saudara, pertanyaannya kenapa hal itu bisa terjadi? Sebuah penelitian saudara dikatakan di sana bahwa hal itu terjadi karena orang-orang dewasa itu banyak yang meninggalkan gereja dan hanya sedikit saudara jiwa-jiwa baru yang datang. Dan kemudian dikatakan juga menurut penelitian itu saudara bahwa populasi orang Kristen di Jerman itu semakin menua. Sebuah realita saudara bahwa dikatakan orang-orang Kristen di sana usianya bertambah semakin tua, tetapi tidak ada jiwa-jiwa baru yang dikatakan banyak datang ke gereja. Justru yang terjadi kebalikannya sangat amat sedikit. Sehingga pada akhirnya saudara, hal itu membuat kekristenan itu semakin menurun dan menurun. Saudara kasih Tuhan, ketika saya membaca berita ini, bagaimana dengan realita kita di Indonesia? Memang gereja mungkin sekarang ini tidak seperti di Jerman, gereja di Indonesia saudara. Tapi kita melihat sebuah realita nyata saudara, masa pandemi membuat banyak gereja kehilangan jemaatnya. Entah kehilangan, entah mereka berkata bahwa masih ibadah online saudara ya,
Tetapi pada realitanya jemaat yang hadir di gereja itu rata-rata, saudara, saya ngobrol dengan beberapa hamba Tuhan, hanya tinggal sekitar 70% yang datang ke gereja. Kita juga melihat, saudara, bahwa penginjilan yang dilakukan gereja-gereja selama pandemi itu mengalami penurunan yang luar biasa. Kalau saudara coba mau jujur dan melihat, saudara, kebanyakan saudara anggota tim misi yang ada di gereja-gereja bukan dihuni oleh anak-anak muda. Tetapi saudara, justru yang banyak terlibat di dalam pelayanan misi itu adalah jemaat-jemaat yang usianya adalah sudah menengah dewasa ke atas, saudara. Nah, pertanyaannya di mana anak-anak muda? Kalau kemudian kondisi ini terus berlangsung dan kita biarkan, saudara, anak-anak muda nyaman di rumah masing-masing, tidak pergi ke gereja, mereka tidak mau melibatkan diri di dalam pemberitaan Injil, hanya orang-orang yang dewasa yang kemudian terlibat di dalam pelayanan penginjilan. Lambat laun, saudara, kita akan melihat realita yang sama. Gereja akan semakin kosong, kekristenan akan menurun, dan mungkin juga suatu saat nanti di Indonesia pun akan terjadi hal yang sama. Gedung gereja dijual menjadi tempat-tempat fungsi yang lainnya. Tentu saudara, sebagai orang percaya kita tidak menginginkan hal itu terjadi. Dan ini menjadi satu PR, tugas gereja. Tugas kita bersama sebagai orang Kristen. Bagaimana di tengah-tengah realitas seperti ini, saudara, kita menjadi orang-orang Kristen yang digerakkan oleh semangat menginjili. Menjadi orang-orang yang mau memberitakan Injil dan membawa jiwa datang ke rumah Tuhan. Sehingga pada akhirnya kita melihat, saudara, gereja-gereja tetap mengalami pertumbuhan. Gereja-gereja menjadi tempat di mana orang-orang bertemu dengan Tuhan. Walaupun, saudara, kita menyadari gereja adalah milik Tuhan. Yang membuat gereja bertumbuh itu adalah Tuhan. Tetapi ingat, Tuhan memanggil saudara dan saya untuk menjadi saksi Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Nah, saudara kasih Tuhan, hari ini kita akan melihat bersama-sama di dalam perikop ini. Setidaknya kita melihat di sana ada 3 kebenaran penting ketika kita berbicara tentang penginjilan, saudara. Yang pertama ialah, saudara, bahwa memberitakan Injil atau pemberitaan Injil itu adalah panggilan orang percaya. Memberitakan Injil itu adalah panggilan orang percaya. Saudara kasih Tuhan, kalau kita mencoba membayangkan seandainya gereja kita adalah sebuah gereja yang luar biasa. Ini kita berandai-andai, saudara, ya. Di gereja kita, saudara, tidak kekurangan orang-orang yang melayani dan berkarunia. Yang memimpin ibadah, saudara, pemimpin pujiannya adalah orang yang dikatakan punya potensi yang luar biasa. Bukan cuma suaranya bagus, tapi dia bisa mengangkat jemaat untuk memuji Tuhan apapun lagu yang diajarkan di situ. Bukan cuma itu, saudara, pemain musiknya adalah pemain musik yang dikatakan luar biasa, bisa memainkan musik dengan begitu merdu. Lalu kemudian bukan cuma sampai di sana, saudara, paduan suaranya adalah paduan suara yang sangat luar biasa. Orang-orang pilihan. Sehingga mereka tidak hanya menyanyi di gereja, bahkan membuat album yang kemudian juga mulai dipublikasikan sampai ke mancanegara. Mempunyai tim pelawatan yang sangat care dengan kondisi jemaat. Memiliki tim doa yang tidak jemu-jemu berdoa, yang senantiasa mendukung doa bagi setiap pelayanan dan pekerjaan Tuhan. Mempunyai hamba Tuhan yang tidak hanya dikatakan mereka pandai mengajar, tapi juga berkhotbah dengan begitu luar biasa. Melayani jemaat dengan hati yang sungguh-sungguh. Bahkan bukan cuma sampai di situ. Operator sound system, multimedia, dekorasi, pemain drama, dan semuanya tersedia di gereja tersebut. Saudara, saya mulai memikirkan, kita pasti berpikir hal yang sama. Gereja itu pasti akan menjadi sebuah gereja yang luar biasa. Menjadi gereja yang maju, menjadi gereja yang hidup, menjadi gereja yang bertumbuh. Saudara, tahukah bahwa sebetulnya kondisi itu adalah gambaran daripada gereja di Korintus. Paulus berkata di dalam 1 Korintus pasal yang pertama ayat yang ke-7, jemaat Korintus adalah jemaat yang tidak kekurangan karunia. Jemaat ini adalah jemaat yang penuh dengan orang-orang yang berkarunia. Mereka punya orang-orang atau jemaat yang begitu punya potensi yang luar biasa, yang seharusnya bisa membawa jemaat ini menjadi jemaat yang bertumbuh.
Tetapi realita yang terjadi tidak seperti apa yang ada atau yang diharapkan, saudara. Jemaat yang begitu luar biasa yang kaya dengan karunia ini justru mengalami perpecahan gara-gara favoritisme, saudara. Mereka berkata, aku dari golongan Paulus, aku dari golongan Apolos, aku dari golongan Kristus. Mereka terpecah menjadi kelompok-kelompok. Bukan cuma itu, saudara, mereka jatuh pada kesombongan rohani. Karena mereka berpikir kalau bisa berbahasa roh, maka mereka lebih rohani dibandingkan dengan yang lainnya. Kasih di antara mereka mulai luntur berganti dengan rivalitas bersaing. Bahkan kemudian bukan cuma itu, mereka juga diperhadapkan, saudara. Mereka ada di sebuah kota metropolitan. Imoralitas dikatakan begitu luar biasa mempengaruhi mereka. Kejahatan mempengaruhi mereka. Di sana muncul pelacur-pelacur bakti yang ada di kuil-kuil orang kafir. Di sana muncul penyembahan-penyembahan berhala yang mempengaruhi hidup jemaat. Sehingga Korintus menjadi sebuah kota yang sungguh-sungguh membawa satu daya tarik yang buruk bagi jemaat pada waktu itu, saudara. Saudara, itu realita yang terjadi. Sehingga melihat permasalahan yang begitu kompleks di Korintus ini, Paulus berkata, aku ingin sekali untuk pergi ke sana bersama-sama dengan kamu. Saudara, Paulus di tengah-tengah kesibukannya melayani di berbagai daerah, dia berkata dia ada di Makedonia. Dia berkata bahwa saya akan pergi ke Korintus, saya akan tinggal bersama-sama dengan kamu. Tugasnya apa, saudara? Menyelesaikan semua masalah ini. Paulus rindu sebagai seorang hamba Tuhan, dia membantu jemaat Korintus mengatasi setiap persoalan dan juga pergumulan yang saat ini sedang dihadapi oleh jemaat Korintus. Nah, saudara kasih Tuhan, tetapi yang menarik di tengah-tengah situasi seperti itu, saudara, justru kemudian Paulus berkata di dalam 1 Korintus 16 ayat yang ke-7. Sebab sekarang aku tidak mau, Sebab sekarang aku tidak mau melihat kamu hanya sepintas lalu saja. Aku harap dapat tinggal agak lama dengan kamu. Perhatikan kalimat saudara, jika diperkenankan Tuhan. Dia tahu masalah yang terjadi di Korintus. Dia rindu pergi ke sana membantu jemaat Korintus menyelesaikan masalah ini. Tetapi Paulus mengakhiri kalimat itu dengan kata-kata, saudara, jika diperkenankan Tuhan. Saudara, artinya bagaimana Paulus menyadari, saudara, hidupnya itu harus ditundukkan, ditaklukkan di dalam tangan Tuhan. Dia punya kemauan, dia punya keinginan, dia punya kerinduan, tetapi dia sadar sebagai seorang hamba Tuhan, dia harus menaklukkan dirinya dan kehendaknya itu kepada Kristus yang dia layani. Nah, saudara, bagi Paulus, panggilan untuk bisa memberitakan Injil di dalam segala situasi itu adalah sebuah panggilan yang mengekang kehidupannya. Yang mau tidak mau harus dia lakukan. Yang mau tidak mau harus membawa dia kepada satu kata yang tidak bisa dia hindari, yaitu apa? Taat di hadapan Tuhan. Maka dia berkata, sekalipun aku pengen ke Korintus, tapi harus taat kepada Tuhan. Jika Tuhan memperkenalkan, maka aku akan pergi ke sana. Dan saudara bisa lihat di sana, firman Tuhan melanjutkan, saudara, bahwa Paulus harus sementara waktu tinggal di Efesus. Dan saya percaya, saudara, itu bukan kemauan Paulus, tetapi itu berdasarkan pergumulan dia dengan Tuhan. Bagaimana dia tahu di sana dia harus memberitakan Injil. Saudara, memberitakan Injil itu adalah panggilan yang seharusnya juga mengekang hidup orang percaya. Kenapa, saudara? Karena kita tahu bahwa setiap kita sebagai orang Kristen tidak hanya dipanggil untuk menjadi orang-orang yang memperoleh keselamatan, tidak berhenti sampai di situ. Di dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat 9 dan 10 dikatakan, saudara, bahwa saudara dan saya adalah orang-orang yang dipanggil dari kegelapan dosa menuju terang di dalam Kristus. Untuk apa, saudara? Untuk memberitakan perbuatan-perbuatan Allah yang ajaib. Kita dipanggil dari gelap menuju terang, bukan kemudian kita tinggal menepi di sana, saudara, dan terpisah dari dunia, tidak. Tetapi kita kemudian diutus ke dalam dunia, saudara, untuk memberitakan perbuatan-perbuatan Allah yang ajaib. Itulah panggilan semua orang percaya. Kita dipanggil untuk menjadi pemberita Injil, menjadi saksi-saksi Kristus di tengah-tengah dunia ini.
Seharusnya panggilan memberitakan Injil adalah panggilan yang mengikat atau mengekang hidup orang percaya. Memberitakan Injil itu bukan sebuah pilihan, Bapak Ibu. Banyak orang seringkali berpikir PI itu pilihan. Saya sudah pelayanan kok. Saya melayani di dalam bidang musik. Saya melayani dalam multimedia. Saya melayani juga mungkin dalam bidang-bidang yang lainnya. Dan kita berkata PI mah urusannya daripada tim PI. Saudara kasih Tuhan, kita tidak bisa mengatakan pemberitaan Injil itu adalah pilihan pelayanan di dalam gereja. Memberitakan Injil itu adalah panggilan yang mengikat saudara dan saya sebagai orang percaya. Saudara kasih Tuhan, kemudian ada banyak orang juga berkata, loh Pak, saya mah tidak punya talenta untuk memberitakan Injil. Bagaimana mungkin saya bisa memberitakan Injil, wong ngomong saja susah. Saya sulit untuk menjelaskan tentang keselamatan di dalam Yesus. Bagaimana orang yang berdosa bisa diselamatkan. Saya ini susah ngomong Pak, bagaimana saya bisa memberitakan Injil. Biarkanlah para hamba Tuhan dan anggota tim PI yang sudah mendapatkan training, merekalah yang seharusnya memberitakan Injil. Saudara kasih Tuhan, tunggu sebentar. Ada seorang hamba Tuhan yang saya rasa cukup menarik ketika dia mencoba menjelaskan dan membedakan istilah, saudara ya, memberitakan Injil dan menjadi saksi. Dia hanya membedakan istilah ini tetapi dengan tujuan yang sama, saudara ya. Dia berkata, saudara, memberitakan Injil itu berbicara bagaimana kita menyampaikan atau menjelaskan Injil secara sistematis dan jelas. Memberitakan Injil secara sistematis dan jelas. Bagaimana kemudian dia bisa menceritakan manusia berdosa, manusia tidak bisa menyelamatkan diri, tetapi Allah mengasihi manusia, maka Allah mengorbankan dirinya, bla bla bla, sampai kemudian keselamatan di dalam Kristus itu dijamin oleh Allah sendiri. Dia bisa menjelaskan itu dengan sistematis. Nah saudara, orang-orang yang bisa memberitakan Injil secara sistematis memang adalah orang-orang yang punya kemampuan khusus. Karena apa? Karena mereka mau belajar. Mereka mau di training, saudara ya. Mereka ikut mungkin saudara training penginjilan, baik II, mungkin juga Butaka, buku tanpa kata, atau 4 hukum rohani. Tetapi saudara, saya sadar, tidak semua kita mungkin mengikuti training-training seperti itu. Apakah kalau kita tidak mengikuti training-training penginjilan, maka kemudian kita melupakan panggilan kita untuk memberitakan Injil? Saudara, hamba Tuhan ini berkata, ada satu kata lagi dalam Alkitab yang setara dengan memberitakan Injil dalam istilah yang berbeda, yaitu apa? Menjadi saksi. Apa itu menjadi saksi, saudara? Menjadi saksi itu berbicara tentang seseorang yang menceritakan apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, apa yang dia alami sendiri. Saudara, kalau kita bersama melihat dan mengerti istilah menjadi saksi, saudara dan saya adalah saksi Kristus, maka sebetulnya tidak ada alasan bagi kita untuk berkata, saya tidak bisa memberitakan Injil. Kenapa? Ketika engkau menjadi saksi Kristus di tengah dunia, menceritakan pengalaman yang kau lihat, engkau dengar dan kau alami bersama dengan Tuhan, engkau pun sedang memberitakan Injil. Engkau mungkin tidak ikut training EI, Evangelism Explosion. Engkau tidak ikut training 4 hukum rohani, tapi engkau bisa menjadi saksi Tuhan. Engkau tetap bisa memberitakan Injil melalui semuanya itu. Oleh sebab itu, saudara, kita harus ingat, menjadi saksi itu tidak memerlukan keahlian seorang sales yang harus berpenampilan menarik. Tidak memerlukan, saudara, keahlian seorang teolog yang bisa berargumen dan menceritakan tentang Allah dengan begitu luar biasa. Bukan juga, saudara, seorang sales yang pandai berbicara dengan kata-kata yang begitu luar biasa, yang bisa mempengaruhi orang untuk bisa membeli sebuah barang karena tertarik dengan kata-kata yang dia ucapkan. Tidak, saudara. Menjadi saksi itu kita tampil apa adanya dengan diri kita, menceritakan tentang apa yang kita alami bersama dengan Tuhan. Saudara kasih Tuhan, Indonesia itu terkenal dengan storytelling. Bapak Ibu, saya yakin setiap kita dari kecil kita terbiasa mendengar cerita. Orang tua kita bercerita tentang banyak hal.
Saya masih ingat saudara, selain cerita Alkitab, papa saya dulu saudara waktu kecil juga cerita tentang kancil mencuri ketimun saudara ya. Cerita-cerita tentang seperti itu saudara saya dengar, cerita malin kundang dan yang lainnya saya tahu dari papa saya. Budaya cerita sebelum tidur itu menjadi budaya yang sangat luar biasa. Nah saudara kasih Tuhan, kenapa kita tidak menggunakan budaya itu menjadi alat untuk memberitakan Injil? Saya yakin kita sebagai manusia, saudara, ketika ditanya, saudara ya, apa yang membuat kamu bisa berhasil ketika kamu merantau di Bandung? Tidak mungkin kita akan menjawab, saya bisa berhasil di Bandung karena 1, kerja keras, 2, saya ulet, 3, karena pertolongan Tuhan. Tidak, saudara. Saya yakin kita pasti akan berkata, 40 tahun yang lalu saya baru datang di Bandung. Saya tidak punya apa-apa. Saya tinggal di sebuah kamar kontrakan 400.000 sebulan mungkin atau setahun saudara ya. Lalu kemudian saya mulai merintis, buka usaha ini gagal, buka usaha ini gagal, bla bla bla, kita mulai cerita saudara. Itu storytelling. Menceritakan pengalaman kita saudara. Sebuah hal yang sebetulnya sangat sederhana tetapi seringkali kita lupakan. Bagaimana kita menjadi orang-orang yang bercerita, saudara, pengalaman kita dengan Kristus. Menceritakan bagaimana saudara kita mengalami pertolongan Allah di dalam hidup kita. Menceritakan bagaimana kita menjadi seorang yang percaya kepada Kristus. Saudara, ketika kita menceritakan itu, sebetulnya kita sedang memberitakan Injil, memberitakan tentang Kristus kepada orang-orang di sekitar kita. Saudara, hidup kita penuh dengan storytelling yang dapat kita beritakan kepada orang-orang di sekitar kita. Saya tertarik ketika membaca sebuah buku yang mengatakan bahwa hidup kita itu bukan tentang engkau dan saya. Tetapi sebetulnya hidup kita itu adalah tentang Kristus di dalam kehidupan saya dan saudara. Saya ulangi. Hidup kita itu bukan berbicara tentang saya. Hidup saudara bukan berbicara tentang saudara. Tetapi hidup kita itu berbicara tentang Kristus yang bekerja di dalam kehidupan saya dan saudara. Sehingga ada banyak hal yang kita bisa ceritakan tentang Kristus melalui kehidupan kita tiap-tiap hari. Saudara, saya dibesarkan dalam sebuah keluarga yang sederhana. Papa saya di dalam kesederhanaannya belajar menjadi seorang pelayan Tuhan yang setia. Dia bukan hamba Tuhan, dia hanya seorang majelis. Sejak kecil kami dididik untuk bisa melayani. Waktu TK saudara, saya ingat sekali masih TKA, papa saya berkata kamu harus pelayanan. Apa? Baca puisi dan nyanyi. Dan sampai sekarang saya masih ingat puisi dan nyanyi yang saya nyanyikan pertama di gereja ketika TKA. Tuhanku, Tuhanku hanya satu, lindungilah aku. Lagunya apa saudara? Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Saudara, itu yang saya nyanyikan. Kelas 2 SMP, papa saya berkata di gereja tidak ada yang main musik. Dia belikan gitar, saudara, kemudian dia berkata, kamu pergi ke rumah ommu, kamu belajar gitar. Baru belajar gitar berapa saat, papa saya berkata, kamu harus belajar ngiringi di gereja, iringi di persekutuan doa. Saya baru bisa main di kunci C, saudara, harus ngiringi nyanyi. Jadi pada akhirnya dalam persekutuan doa itu bukan gitar yang mengiringi orang nyanyi, tapi orang nyanyi yang harus menyesuaikan dengan suara gitar saya, karena saya tidak bisa disuruh naikkan lebih tinggi, nggak bisa saudara. Hanya bisa main di kunci C. Kelas 3 SMP kemudian saudara, satu kali saya ketika mengiringi di sebuah kebaktian sekolah minggu, hari itu karena memang kami tinggal di daerah, guru-guru masih sangat terbatas. Tidak ada guru-guru sekolah minggu yang hadir. Sehingga kemudian saya berkata kepada Tuhan, Tuhan, saya yang paling tua di antara mereka. Saya ambil Alkitab, lalu kemudian saya cerita kepada anak-anak sekolah minggu. Dan mereka pulang. Sampai sekarang saya masih ingat saudara cerita yang saya ceritakan pertama kali di sekolah minggu. Dan saudara pasti bisa langsung menebak Daud dan Goliat. Karena itu yang paling gampang bagi saya. Sampai kemudian saudara lulus SMP tanggal 1 dan 4 Juli, 1 sampai 4 Juli saudara 1993, saya mengikuti sebuah youth camp di Surabaya.
Dan di sanalah Tuhan membentuk saya, menyadarkan betapa saya selama ini adalah orang yang merasa sudah layak di hadapan Tuhan, tapi sebetulnya saya tidak ada apa-apanya di hadapan Allah. Melalui sesi-sesi yang ada dan melalui KKR yang terakhir, saudara, di situ saya menangis di hadapan Tuhan dan saya sadar, Tuhan, selama ini saya sebetulnya adalah orang yang merasa mampu tapi tidak mampu. Merasa layak tetapi sebetulnya tidak layak. Merasa baik tetapi sebetulnya berdosa di hadapan Tuhan. Dan ketika dipanggil, saudara, siapa yang menjadi seorang hamba Tuhan, saya mengangkat tangan saya dan berkata, saya mau menyerahkan hidup buat Tuhan. Saudara kasih Tuhan, itu adalah storytelling. Kisah Kristus di dalam kehidupan saya. Saya kira percaya setiap kita punya kisah Kristus dalam hidup saudara. Ceritakan itu. Bagaimana Kristus berkarya di dalam kehidupanmu. Membawa engkau dari orang berdosa menjadi orang yang diselamatkan di dalam Tuhan. Mengubah kehidupanmu hari demi hari menjadi lebih baik dan bersinar di hadapan Allah. Saudara kasih Tuhan, kita sedang memberitakan Injil, menjadi saksi Tuhan di tengah-tengah dunia. Jangan beralasan saya tidak punya karunia untuk memberitakan Injil. Atau mungkin ada di antara kita berkata, sia-sia selama ini kita memberitakan Injil. Bukankah seperti yang dikatakan di dalam Alkitab yang sudah menjadi pandangan teologi orang reform, bahwa setiap orang itu sudah dipilih oleh Tuhan sebelumnya. Ada predestinasi, saudara. Buat apa kita memberitakan Injil? Kalau seorang itu dikatakan saudara bisa percaya Tuhan atau tidak, diselamatkan atau tidak, itu sudah dipilih oleh Tuhan. Kalau kita memberitakan Injil dan ternyata dia tidak dipilih oleh Tuhan, ya sia-sia, dia tidak akan bisa percaya. Tapi kalau dia adalah orang yang sudah dipilih Tuhan untuk diselamatkan, walaupun kita tidak memberitakan Injil, pasti dia akan selamat. Sia-sia kita memberitakan Injil. Sehingga pada akhirnya kemudian di dalam praktek sehari-hari ketika kita memberitakan Injil kepada seseorang, saudara, dan kemudian orang itu tidak mau percaya, sekali, dua kali, tiga kali kita beritakan Injil, maka kita berkata, ya sudahlah, biarkan mungkin dia orang yang tidak dipilih Tuhan. Kita berpikir apa yang kita lakukan itu sia-sia. Saudara kasih Tuhan, berbicara tentang melakukan yang sia-sia sama saja sebetulnya apa yang dilakukan hamba Tuhan. Saya ingin tanya Bapak Ibu, seorang hamba Tuhan di sini mungkin ya, Pendeta Mulyawan, berapa kali berkhotbah selama dia ada di KM Tong? Banyak, saudara ya. Saya coba hitung-hitung, saudara ya, saya pelayanan di Mesias 21 tahun. Kira-kira sudah berapa ratus kali saya khotbah ya. Dan saya mulai mencoba merefleksi. Dari ratusan khotbah yang saya sampaikan, berapa khotbah yang diingat jemaat? Mungkin tidak ada satupun yang diingat jemaat. Mungkin ketika seorang hamba Tuhan berkhotbah, saudara, kemudian jemaat pulang berkata, aduh Musa terima kasih khotbahnya bagus sekali. Luar biasa saudara. Pulang besoknya ditanya, masih ingat khotbah kemarin? Iya, tentang apa ya kemarin ya? Dari perikop apa ya? Lupa pokok, saudara. Sepertinya sia-sia hamba Tuhan berkhotbah. Tidak ada satupun yang diingat jemaat. Berapa kali saudara hamba Tuhan mungkin juga menegur jemaat, menasehati, memberikan pesan-pesan firman Tuhan supaya mereka berubah. Tapi berapa banyak jemaat yang berubah? Saudara, seringkali kalau saya memikirkan pelayanan saya sebagai seorang hamba Tuhan, bisa saja saya berkata, saudara, sia-sia Tuhan. Saya sudah tegur dia, nasihati dia, gak berubah juga kok. Saya sudah doakan dia puluhan kali, bertahun-tahun saya berdoa dia buat dia, gak ada perubahan juga kok. Tetapi pertanyaannya, apakah hal itu membuat seorang hamba Tuhan kemudian berhenti dari pelayanannya? No, saudara. No, tidak. Secara manusia mungkin kita berkata sia-sia. Tetapi kita disadarkan itulah panggilan dan tugas kita. Tugas kita ialah bagaimana kita menabur, saudara. Kita merawat, kita menjaga. Tetapi Tuhan yang akan memberikan pertumbuhan. Sebagai seorang saksi Tuhan, tugas kita ialah menjadi saksi, memberitakan tentang Kristus. Apakah itu diterima atau tidak, saudara, itu bukan daripada tugas kita. Tugas kita tetap memberitakan meskipun orang menolak. Meskipun mungkin mereka tidak mau percaya, tugas kita terus memberitakan dan Tuhan yang akan bekerja selebihnya daripada itu. Jangan pernah berkata sia-sia aku memberitakan Injil.
Tidak ada yang sia-sia, saudara, ketika kita melayani Tuhan. Yang kedua, saudara, Allah sendiri yang akan membuka pintu yang terbuka dan lebar dan efektif bagi pemberitaan Injil. Allah sendiri yang akan membuka pintu yang terbuka lebar dan efektif bagi pemberitaan Injil. Saudara yang kasih Tuhan, kalau kita lihat bersama-sama, Paulus berbicara di dalam ayat yang ke-9, sebab di sini banyak kesempatan bagiku untuk mengerjakan pekerjaan yang besar dan penting, sekalipun ada banyak penentang. Saudara, Paulus rindu sekali untuk pergi ke Korintus, membantu jemaat Korintus mengatasi permasalahan mereka. Tetapi kemudian dia menundukkan diri di hadapan Allah dan berkata, saya akan tinggal di Efesus. Kenapa? Di situ dikatakan, sebab di sini banyak kesempatan bagiku untuk mengerjakan pekerjaan yang besar dan penting. Dalam terjemahan lain dikatakan, saudara, ada satu pintu yang besar dan efektif terbuka bagiku. Ada satu pintu yang besar dan efektif yang terbuka bagiku. Saudara, Paulus melihat ketika dia tinggal di Efesus, ada sebuah kesempatan yang Tuhan buka bagi dia untuk memberitakan Injil, untuk membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Kenapa, saudara? Di situ, saudara, di kota Efesus waktu itu sudah banyak orang-orang percaya yang dilayani oleh Priskila dan Aquila. Benih-benih yang sudah bertumbuh di sana yang siap untuk dikembangkan, saudara. Dan terbuka kesempatan bagi Paulus pada waktu itu untuk bisa berkhotbah, saudara, di rumah-rumah ibadah, bahkan juga di tempat-tempat tinggal daripada jemaat yang ada di Efesus. Sehingga kesempatan itu bagi Paulus, saudara, seperti sebuah pintu yang Tuhan bukakan, pintu yang lebar dan efektif untuk dia bisa memenangkan jiwa-jiwa. Saudara kasih Tuhan, kita percaya di dalam pemberitaan Injil itu tidak bergantung semata-mata pada diri kita. Kalau kita mengandalkan kekuatan, kepandaian, dan kemampuan kita, maka pasti kita akan mengalami kesia-siaan di dalam pelayanan pemberitaan Injil. Tetapi saudara, di dalam pemberitaan Injil, Tuhanlah yang membuka jalan. Tuhanlah sebetulnya yang bekerja, saudara. Sehingga pada akhirnya, di tengah situasi yang buntu sekalipun, yang sepertinya tidak ada harapan, Tuhan bisa buka celah, sehingga kita bisa masuk untuk memberitakan Injil. Saudara kasih Tuhan, ini yang harus kita yakini di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita, tetapi Dia Allah yang bekerja ketika kita dipanggil menjadi seorang saksi Tuhan. Dia yang akan membukakan pintu yang lebar dan efektif, sehingga Injil itu bisa kita beritakan kepada orang-orang di sekitar kita. Saudara kasih Tuhan, tahun 1921, David Flood beserta dengan istri dan seorang anaknya yang waktu itu masih berusia sekitar 2 tahun, saudara. Mereka terpanggil dengan beberapa keluarga yang lain untuk bisa memberitakan Injil ke daerah Zaire. Dengan semangat memberitakan Injil, mereka pergi meninggalkan negara mereka menuju ke sana. Tetapi ketika mereka sampai di sebuah desa di Zaire, dikatakan, saudara, mereka tidak diizinkan masuk ke daerah tersebut. Kenapa? Karena mereka berkata, saudara, orang-orang di sana, tidak boleh ada orang kulit putih masuk ke daerah kami. Kalau ada orang kulit putih masuk ke daerah kami, nanti dewa-dewa kami menjadi marah. Mereka diusir, saudara, dari kampung itu. Tetapi hal itu tidak membuat David Flood beserta dengan istri dan anaknya putus asa. Mereka membuat sebuah gubuk sederhana di luar desa tersebut, tidak jauh dari desa itu. Mereka tetap tinggal di sana dan berusaha untuk bisa menjangkau orang-orang di desa tersebut. Saudara kasih Tuhan, di tengah-tengah perjuangan itu ternyata Svea, istrinya, saudara, terkena sakit malaria. Dalam kondisi dia sedang hamil anak yang kedua. Mereka berjuang di tengah-tengah kondisi sakit untuk bisa menjangkau orang-orang di daerah tersebut. Dan ternyata, saudara, dari pelayanan yang mereka lakukan, hanya ada satu anak kecil yang setiap hari datang ke rumah mereka. Tapi bagi mereka, ya sudahlah, walaupun satu jiwa tetap dilayani. Mereka memberitakan Injil kepada anak tersebut. Sampai pada akhirnya, saudara, Svea, istri daripada David Flood ini melahirkan. Tetapi karena sakit malaria yang tidak kunjung sembuh,
Bayi itu lahir, tetapi Svea akhirnya meninggal karena sakit malaria pada saat melahirkan itu. David Lut marah sekali di hadapan Tuhan dan dia mulai menggerutu di hadapan Allah. Kenapa Tuhan? Kami sudah mempersembahkan hidup buat Tuhan. Kami rela meninggalkan tempat tinggal kami untuk melayani Tuhan. Tetapi justru sepertinya Tuhan tidak membela kami. Sepertinya Tuhan tidak menolong kami. Justru kami kehilangan banyak hal. Bahkan istriku yang sangat kukasihi ternyata pada akhirnya harus meninggal karena pelayanan ini. Kemudian akhirnya saudara David Lut meninggalkan Saire di tengah kemarahannya kepada Tuhan. Dan dia menitipkan anak kedua yang dilahirkan itu, yang diberi nama panggilannya adalah Enji, saudara, kepada sebuah keluarga di sana. Saudara kasih Tuhan, Enji terus bertumbuh menjadi seorang yang luar biasa. Sampai satu kali dia membaca sebuah majalah Kristen yang dikirim kepada dia, saudara, berbahasa Swedia. Dia kaget ketika dia lihat di dalam majalah tersebut, saudara, ada sebuah foto yang bagi dia adalah foto yang sangat akrab. Foto sebuah kuburan, saudara ya, yang di sana bertuliskan nama Svea, mamanya. Saudara, kemudian dia mencoba mencari informasi tentang majalah tersebut. Dan ternyata di dalam majalah tersebut, saudara, menceritakan atau mengisahkan tentang seorang anak juga, saudara, yang dikatakan sudah bertumbuh dewasa dan pada akhirnya menjadi seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa. Melalui pelayanan hamba Tuhan tersebut, ada 600 orang di Saire yang pada akhirnya percaya kepada Tuhan. Bukan cuma berhenti sampai di sana, pada akhirnya kemudian berkembang lagi, saudara, sehingga kemudian pelayanan di Saire, saudara, ada sebuah sekolah yang didirikan di sana dan gereja yang membawai 110.000 orang Kristen di Saire, yang memiliki 32 pos penginjilan, 1 pusat sekolah Alkitab, dan rumah sakit dengan kapasitas 120 tempat tidur. Enji berusaha mencari orang tersebut, hamba Tuhan tersebut. Dan ketika dia berjumpa dengan hamba Tuhan tersebut, hamba Tuhan ini bercerita, dia adalah anak kecil yang dulu diajar dan dimenangkan oleh David Lut dan istrinya. Seorang anak kecil yang dalam kesederhanaannya tiap hari datang ke rumah David Lut, yang kemudian diajar tentang firman Tuhan. Pada akhirnya dia menjadi seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan begitu luar biasa. Saudara, Enji kemudian mencari papanya dan kemudian dia bercerita tentang itu, dan Tuhan mengubah hati David Lut. Di tengah kekecewaannya dia menyadari tidak ada sesuatu yang sia-sia. Sepertinya secara manusia jalan atau berita penginjilan tertutup. Tetapi Tuhan yang membuka jalan sehingga pada akhirnya jiwa-jiwa dimenangkan melalui pelayanan yang sangat sederhana. 1 jiwa membawa satu kebangunan rohani yang luar biasa bagi Saire. Saudara kasih Tuhan, oleh sebab itu jangan berhenti memberitakan Injil. Meskipun kita merasa sepertinya pintu sudah tertutup. Meskipun mungkin kita merasa sepertinya apa yang kita lakukan sia-sia. Meskipun sepertinya, saudara, bahwa kita menghadapi jalan buntu dan kita tidak tahu, saudara, berapa orang yang kita bisa menangkan dalam pemberitaan Injil. Meskipun sepertinya kondisi tidak bisa membuat kita menjadi orang-orang yang bisa memberitakan Injil dengan leluasa. Percayalah, saudara, di tengah-tengah situasi seperti itu, Allah mampu membuka jalan yang lebar dan efektif sehingga Injil itu bisa diberitakan. Saya bersekolah di sebuah sekolah negeri, saudara, pada waktu SMP. Kami suka camping, semua teman-teman saya itu orang muslim rata-rata, saudara. Tetapi ketika satu kali kami camping malam-malam sambil main gitar, kita nyanyi-nyanyi, saudara, tiba-tiba ada seorang teman saya berkata, kenapa saya lihat anak Kristen itu kok berbeda dengan kami? Maksudnya saya tanya, cara ngomongnya itu lebih halus, dia bilang, saudara ya. Hidupnya juga lebih benar, gak suka minum-minuman keras, gak merokok dan segala macam. Apa yang membuat kalian berbeda? Di situ saya mulai cerita tentang Yesus. Saya percaya Tuhan yang membuka jalan sehingga Injil itu bisa diberitakan. 5 tahun yang lalu, saudara, kami cuti ke Sulawesi. Ketika kami cuti, saudara, Tuhan mempertemukan kami dengan seorang encek, saudara, yang kemudian dia berkata, loh, kamu hamba Tuhan ya? Iya. Kami pelayanan di Bandung, Pak. Saya bilang gitu. Dia bilang, tahu nggak, saya dulu juga orang Kristen. Tapi saya kecewa. Maksudnya kenapa?
Ya ketika saya pergi ke gereja saya kenal, itu si Acong itu suka main judi, itu suka main perempuan. Dia berkata, buat apa saya pergi ke gereja kalau ternyata di gereja itu banyak orang-orang yang hidupnya bobrok, lebih buruk daripada saya. Lebih baik gak kenal Tuhan tapi hidup saya lebih benar. Saudara, saya percaya itu pintu penginjilan yang Tuhan bukakan. Disitulah saya kemudian mulai cerita tentang Yesus kepada Encek ini. Ketika kami rindu menginjili adik dan kakak daripada papa mertua saya, saudara ya. Pada saat kami cuti ke sana, biasanya kami yang harus pergi, saudara, satu persatu ke rumah keluarga daripada papa mertua. Tapi entah mengapa hari itu, saudara, semua adik dan kakak daripada papa mertua itu kumpul bareng, saudara, di Makassar. Dan kemudian mereka mulai tanya-tanya kepada kami, dan mereka tanya, kamu di Bandung pelayanan seperti apa? Dan situlah saya mulai menceritakan tentang Kristus kepada mereka. Saudara, kesempatan itu dibuka oleh Tuhan. Pintu itu dibukakan oleh Tuhan. Ketika apa, saudara? Ketika kita sungguh-sungguh menyerahkan hidup kita untuk berkata, Tuhan, saya mau taat menjadi pemberita Injil. Ketika kita menyadari bahwa memberitakan itu adalah panggilan yang harus kita jalankan, panggilan yang harus kita kerjakan, maka Tuhan sendiri yang akan membuka pintu yang lebar dan efektif untuk kita memberitakan Injil. Yang terakhir, saudara, memberitakan Injil itu banyak rintangan, tapi Tuhan akan beri kekuatan, saudara. Saudara kasih Tuhan, memberitakan Injil itu memang banyak rintangan, tetapi percayalah Tuhan akan memberikan kekuatan. Paulus menegaskan di dalam ayat ke-9, saudara, sebab di sini banyak kesempatan bagi untuk mengerjakan pekerjaan yang besar dan penting, sekalipun banyak penentang. Paulus tahu ketika dia melayani di Efesus, saudara, waktu itu sebelum dia pergi ke Korintus, ada pintu yang Tuhan bukakan untuk dia memberitakan Injil, tapi dia juga sadar di sana, saudara, ada rintangan yang menghadang. Ada banyak penentang yang mungkin akan menghambat pelayanan dia. Saudara kasih Tuhan, kita harus sadar, memberitakan Injil itu pasti kita akan berhadapan dengan hal-hal seperti itu. Mungkin kita akan dianggap sok rohani, mungkin kita akan dikucilkan, mungkin kita juga akan dimusuhi oleh orang-orang di sekitar kita. Tetapi bagaimana kita harus senantiasa percaya Tuhan yang akan memberikan kita kekuatan dan pertolongan. Saudara kasih Tuhan, kita mungkin pernah mendengar istilah speak up. Apa itu speak up, saudara? Speak up itu arti literalnya sebetulnya adalah bersuara atau berujar dengan lantang. Bersuara atau berujar dengan lantang. Saudara kasih Tuhan, biasanya istilah ini digunakan, saudara, untuk orang-orang yang mengalami penganiayaan secara seksual, saudara, yang menjadi korban pelecehan seksual dan segala macam. Mereka diminta untuk berani berbicara. Karena kita melihat, saudara, biasanya kasus-kasus pelecehan ataupun juga pemerkosaan dan yang lainnya itu seringkali sulit terungkap karena, saudara, banyak orang-orang yang menjadi korban itu tidak berani untuk berbicara. Banyak di antara mereka, saudara, mengalami tekanan. Bagaimana mungkin mereka bisa menceritakan aib yang mereka alami, peristiwa buruk yang membuat mereka tertekan dan depresi. Baru mau cerita saja sudah keluar air mata. Belum lagi, saudara, pandangan masyarakat sekitar yang melihat mereka sebagai bukan hanya korban, tetapi seringkali justru disalahkan. Pasti kamu mengalami itu karena kamu yang memancing. Kamu diperkosa gara-gara apa? Mungkin kamu pakai rok terlalu pendek dan segala macam. Saudara, masyarakat biasanya langsung menjudge dengan istilah seperti itu. Belum lagi, saudara, kalau kemudian ada ancaman dari pihak sang pelaku. Tekanan itu akan membuat seringkali korban penganiayaan seksual itu tidak berani berbicara. Maka ungkapan speak up ini seringkali dimunculkan. Yuk berbicara. Kamu harus bersuara dengan lantang supaya kebenaran itu bisa terbuka. Saudara kasih Tuhan, saya memakai istilah ini untuk kita bisa bersama-sama mengingat. Speak up about Jesus. Mari kita sebagai orang-orang yang mengalami kemurahan Tuhan, kita berani berujar dengan lantang, berbicara dengan lantang tentang kebenaran. Supaya di tengah-tengah masyarakat yang bobrok, di tengah masyarakat yang dibelenggu oleh dosa, yang dibutakan dan digelapkan oleh dosa, kebenaran itu bisa terungkap bahwa keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus. Kalau kita tidak berani berbicara, saudara,
maka selamanya dunia ada di dalam kegelapan. Kalau kita tidak berani berbicara, saudara, dari mana mereka bisa mendengar tentang Yesus? Saudara dan saya dipanggil untuk bisa berbicara di tengah-tengah situasi yang seperti itu. Meskipun banyak tantangan dan kesulitan. Meskipun mungkin banyak resiko yang akan kita hadapi. Meskipun kita mungkin menjadi orang-orang yang mengalami penganiayaan dan banyak hal yang membuat kita jatuh pada penderitaan. Tetapi kita harus tetap speak up about Jesus. Kenapa? Itulah panggilan saudara dan saya. Dan percayalah ketika engkau memberitakan tentang Yesus, Tuhan yang akan memberikan kita kekuatan di tengah-tengah segala rintangan yang ada. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur hari ini kembali kami diingatkan bahwa Tuhan memanggil kami bukan cuma menjadi orang-orang yang memperoleh keselamatan dan anugerah di dalam Kristus, tetapi ada panggilan yang melekat di dalam kehidupan kami sebagai orang percaya, bahwa kami harus menjadi saksi Tuhan, menjadi orang-orang yang memberitakan tentang Kristus, memberitakan tentang perbuatan-perbuatan Allah bagi dunia yang berdosa ini. Biarlah panggilan ini menjadi panggilan yang mengikat, yang mengekang hidup kami, sehingga tidak ada seorang pun di antara kami yang berkata bahwa kami tidak mau memberitakan Injil. Tetapi kami boleh menjadi orang-orang yang senantiasa berbicara tentang Yesus kepada orang-orang di sekitar kami. Dan kami percaya ketika kami menjadi seorang pemberita Injil, kami tidak berjalan seorang diri, Tuhan. Engkau yang akan membukakan jalan yang lebar dan efektif, sehingga Injil itu bisa kami beritakan. Engkau yang membuka jalan sehingga kami boleh menjadi saksi Tuhan yang boleh bercerita tentang Kristus dan membawa jiwa-jiwa itu mengenal Tuhan. Bahkan ketika kami menghadapi rintangan, Engkau juga akan memberikan kami kekuatan. Kiranya firman ini sungguh-sungguh boleh kami alami dalam hidup kami. Roh Kudus, tolong kami itu menjadi pelaku firman-Mu, sehingga kami boleh menjadi orang-orang percaya yang menjalankan panggilan penginjilan itu dengan sukacita, karena kami sadar itu adalah anugerah Tuhan dalam hidup kami. Itu adalah kepercayaan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan berdiri. Mari bersama dengan gereja di segala tempat dan abad, kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Tiba saatnya kita akan mendukung pelayanan Tuhan melalui persembahan. Hari ini diedarkan 2 persembahan. Salah satunya adalah untuk mendukung pelayanan Sinode GKIM. Di kursi jemaat sudah tersedia amplop putih. Setelah selesai ibadah, silakan jemaat memasukkannya ke dalam kotak yang telah tersedia. Dan bagi jemaat yang di rumah hendak mentransfer, silakan mentransfer ke nomor rekening yang ada di layar kaca atau men-scan QR code. Khusus untuk persembahan Sinode KIM, silakan jemaat untuk membubuhi angka 8 di belakang nominal yang jemaat persembahkan. Kita bersyukur hari ini firman Tuhan mengingatkan setiap kita untuk menjadi saksi-saksi Tuhan dimanapun kita berada. Biarlah firman Tuhan menggerakkan, menyemangati setiap kita untuk menjadi saksi Tuhan. Mari jemaat sebagai satu kerinduan dan doa kita katakan, berikan ku hati melalui pujian.
silakan berdiri, kita nyanyikan lagu ini. Berikan ku hati, berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu memandang tuaian di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hati, berikan ku hatimu. Berikan ku hatimu, berikan ku hatimu. Berikan ku hatimu. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tundukkan kepala kita berdoa. Sungguh ya Tuhan, sepatutnya kami bersyukur senantiasa di hadapan Engkau, Allah Tuhan kami yang begitu mengasihi kami. Bahkan ketika kami boleh datang di rumah-Mu beribadah bersama-sama semata-mata hanya karena anugerah-Mu. Kami juga tetap berdoa untuk saudara-saudara kami yang karena satu dan lain hal beribadah secara online di rumah. Tuhan juga tetap memberi pertolongan dan memberkati akan kehidupan rohani mereka. Kami pun bersyukur ya Tuhan, kalau di pagi ini kami boleh datang membawa persembahan ini. Kami mohon biarlah kiranya Tuhan boleh memakai persembahan ini melalui majelis gereja-Mu dengan bertanggung jawab menggunakannya untuk melebarkan kerajaan-Mu di muka bumi dan untuk pelayanan-pelayanan yang memang Tuhan percayakan kepada gereja-Mu di tempat ini. Bapa Surgawi, pada kesempatan ini kami tetap berdoa juga untuk setiap kami, khususnya di tengah-tengah COVID-19 yang masih ada, bahkan belakangan ini menunjukkan gejolak yang meningkat. Tuhan tetap pelihara kami, Tuhan tetap memberikan kesehatan yang prima untuk kami melewati hari-hari ini, dan tetap tolong kami untuk ingat akan protokol kesehatan yang ketat yang kami harus terapkan bagi diri kami dan orang-orang di sekeliling kami. Demikian kami juga mau berdoa untuk saudara-saudara kami, jemaat Tuhan yang mungkin berada di dalam kelemahan tubuh, sakit yang mereka alami. Tuhan biarlah kiranya Engkau dengan tangan kuasa-Mu memberikan jamahan-Mu, menyembuhkan mereka yang sedang dalam kelemahan tubuh. Dan bahkan ketika ada di dalam kelemahan tubuh, mereka tetap punya relasi, punya persekutuan yang intim dengan Engkau, Allah yang terus memelihara kehidupan anak-anak-Mu. Di kesempatan ini juga kami bersyukur ya Tuhan untuk Sinode GKIM yang Tuhan telah berikan kepada kami yang menaungi gereja-gereja di bawah naungan Sinode GKIM. Khususnya kami mau berdoa untuk kepengurusan dari badan pekerja Sinode yang baru, supaya kiranya dapat menjalankan amanat sidang istimewa dengan baik dan bahkan tetap juga bisa menjalankan atau mempersiapkan sidang raya di tahun yang akan datang. Tuhan beri pertolongan kepada badan pekerja Sinode ini. Begitu pula kami bersyukur untuk mimbar Sinode yang biasanya dilakukan di setiap minggu kelima. Biarlah itu juga boleh mempersatukan jemaat-jemaat dalam lingkungan Sinode GKIM ini. Bapa, kami juga mau berdoa untuk pemuridan yang akan kami selenggarakan di dalam gereja-Mu ini ya Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan beri pertolongan dengan berjalannya Grow Kit di awal Agustus ini, khususnya Jumat yang akan datang. Tuhan tetap menolong dan memberikan kerinduan di hati jemaat untuk benar-benar
boleh menjadi murid Kristus yang terus mau belajar, sehingga boleh dipersiapkan untuk melayani Engkau. Bahkan muncul pemimpin-pemimpin yang dapat memimpin kelompok-kelompok kecil, atau bahkan juga dapat memimpin gerejamu sebagai pengurus komisi ataupun juga pengurus daripada bidang-bidang yang lain, bahkan menjadi majelis-majelis di waktu-waktu yang akan datang. Tuhan yang tolong dan Tuhan pimpin serta memberkati Grow Kid yang akan kami selenggarakan mulai Jumat ini. Kami berdoa secara khusus untuk gerakan home di gereja kami, kelompok kecil yang ada. Tuhan juga beri pertolongan di tengah-tengah masa COVID yang di mana pertemuan-pertemuan home atau kelompok kecil ini diselenggarakan secara online, tetap memberikan kerinduan di hati jemaat supaya boleh betul-betul dapat menjadi murid Kristus yang sehati sepikir dengan Kristus dan yang memuliakan Allah di dalam kehidupan setiap anak-anakmu. Terima kasih Bapa Surgawi untuk doa-doa yang boleh kami panjatkan. Kami percaya Engkau mendengar dan akan menjawab seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Segala puji, hormat, dan syukur hanya bagi Allah Tritunggal. Doksologi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah, jadilah saksi Tuhan dimanapun engkau berada. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, penghiburan, kekuatan, dan pertolongan dari Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Dan kiranya berkat dari Allah Tritunggal itu akan melimpah di dalam kehidupanmu seperti aliran sungai yang tidak pernah berakhir dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk kembali. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita patut puji Tuhan, kita boleh beribadah bersama-sama di pagi ini. Ada beberapa warta yang akan kami sampaikan pada kesempatan di pagi ini. Yang pertama, kami mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Dedi Prasetya dari GKI Mesias yang baru saja menyampaikan firman Tuhan di dalam mimbar sinode di minggu yang kelima ini. Kiranya Tuhan akan terus memberkati pelayanannya di masa-masa yang akan datang dan terus dipakai Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara, kemudian kami menyampaikan bahwa satu program yang akan diluncurkan mulai Jumat ini, yaitu berkaitan dengan Grow Kid. Apa itu Grow Kid, saudara sekalian? Kami sebagai gereja Tuhan menjalankan apa yang Tuhan Yesus perintahkan, bahwa pergilah, jadikanlah segala bangsa muridku. Bukan saja Injil yang diberitakan, tetapi orang-orang percaya itu harus dimuridkan, sehingga orang-orang percaya itu boleh mengalami pertumbuhan di dalam iman percaya mereka. Itulah sebabnya Bapak Ibu saudara sekalian, kami sangat mendorong untuk Bapak Ibu sekalian untuk mengikuti Grow Kid ini. Nah, Grow Kid ini diselenggarakan mengambil waktu daripada pembinaan iman Kristen yang biasa kita adakan setiap hari Jumat. Nah, Grow Kid ini dilakukan untuk memuridkan jemaat, bahkan untuk menolong para pelayan-pelayan Tuhan yang sudah melayani itu membeli konsep yang benar dalam pelayanan,
pengenalan yang benar akan firman Tuhan, dan juga memiliki karakter seperti karakter Kristus untuk bisa melayani dengan baik, bahkan bisa juga untuk mempersiapkan para pemimpin home dan juga pemimpin gereja di masa yang akan datang. Itulah sebabnya sekali lagi kami sangat memberikan dorongan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian untuk mengambil kesempatan mengikuti Grow Kid ini yang diselenggarakan secara online, saudara. Saudara tidak perlu menempuh waktu yang jauh dari rumah ke gereja untuk mengikuti kegiatan ini. Saudara tinggal masuk ke link yang ada, saudara bisa mengikuti pembinaan ini, ya, mengikuti Grow Kid atau pemuridan yang akan kami selenggarakan. Dan pada Jumat ini saya akan menyampaikan tentang gereja, dan tentu bukan doktrin gereja secara umum, tetapi lebih berkaitan dengan gereja lokal, yaitu gereja kita, GKIM Kaimtong. Apa yang nanti kita mau lakukan ke depan, atau bagaimana sebagai orang-orang yang ada di dalam gereja lokal seperti gereja kita, GKIM Kaimtong. Ya, jadi saudara, kita bicara tentang gereja kita, ya. Nah, ini nanti juga selanjutnya ada yang disampaikan berkaitan dengan karakter Kristen, ya, karakter seperti yang Kristus inginkan, dan kemudian juga ada bagaimana saudara bisa memiliki pemahaman, pengertian di dalam membaca dan menggali Alkitab sendiri, begitu ya. Dan nantinya saudara diharapkan dengan pemuridan Grow Kid ini yang dilakukan di Grow Kid yang pertama, itu ada 8 sesi ya saudara, yang saudara bisa ikuti. Jadi ada 2 bulan ini kita akan bersama-sama mengikuti Grow Kid ini. Kemudian Bapak Ibu Saudara sekalian, Home Compact, yaitu sebuah kelompok kecil yang akan dilakukan khususnya untuk para orang tua. Ini sudah ada modul yang baru ya, ada 2 jenis modul pembinaan yang akan diadakan, yaitu berkaitan dengan parenting remaja, dan yang kedua adalah parenting dasar. Nah, pendaftaran itu sudah dibuka sampai hari ini, tanggal 31. Bagi Bapak Ibu yang ingin mengikutinya, itu bisa menghubungi penginjil Ishak Beriman. Kemudian saudara, hari ini dalam kebaktian sekolah minggu dan juga kebaktian remaja ada acara khusus, begitu ya. Acara khusus di mana ada drama musikal yang dipersembahkan oleh Little Seraphim untuk mereka lihat dalam rangka kenaikan kelas dari sekolah minggu dan juga kenaikan kelas dari sekolah minggu pindah ke remaja. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian yang punya anak atau cucu remaja ataupun sekolah minggu, beri dorongan untuk mereka ikut kebaktian pada hari ini ya, secara onsite tentu saja. Yang berikut saudara sekalian, berkaitan dengan mahasiswa praktek, kita kemarin ini menerima mahasiswa praktek yaitu saudara Tamara Apridita Simamora, yang pada hari ini masa pelayanan prakteknya sudah berakhir ya. Dia ada di belakang, nanti saudara bisa salamin, menyampaikan salam ya. Salaman langsung, salam kepadanya, gimana dia akan menyelesaikan ya masa pelayanannya praktek 2 bulan di gereja kita. Lalu kemudian saudara, sebagaimana komitmen kita di setiap minggu pertama setiap bulan, kita menyelenggarakan sakramen perjamuan kudus yang hanya dilaksanakan secara onsite saja. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam 4 kebaktian, baik itu kebaktian yang pukul 7 bahasa Indonesia, pukul 7 berbahasa Mandarin, pukul 9.30 berbahasa Indonesia, dan juga yang kontemporer menyelenggarakan perjamuan kudus secara onsite. Bapak Ibu Saudara sekalian yang mau menerima sakramen perjamuan kudus ini, datang ke gereja mengikuti ibadah secara onsite. Yang berikut ada berita kelahiran bahwa majelis mengucapkan selamat berbahagia kepada keluarga Christine dan Aho yang telah dikaruniai seorang putra pada tanggal 27 Juli kemarin. Dan terakhir yaitu berita duka saudara. Telah dipanggil pulang ke rumah Bapa di surga jemaat kita almarhum Ibu Cho Hua Chen dalam usia 94 tahun pada hari Rabu 27 Juli 2022 dan telah dikremasikan pada hari Jumat 29 Juli 2029.
Lalu yang kedua adalah telah dipanggil ke rumah Bapa di surga almarhum Ibu Tang Funyang atau Tini Haryani, usia 93 tahun pada hari Jumat 29 Juli 2022 dan akan dikremasikan pada hari Senin 1 Agustus 2022. Saat ini jenazah disemayamkan di Bumi Baru 2 Ruang B. Bagi Bapak Ibu Saudara yang mau datang untuk menyampaikan belasungkawa kepada keluarga yang berduka, silakan ke Bumi Baru 2 Ruang B. Malam hari ini jam 7 ada kebaktian penghiburan dan besok pagi setengah 9 akan diadakan kebaktian pemberangkatan jenazah. Dan yang paling terakhir, silakan tolong menayangkan video misi dari Sinode GKIM, ya, Sinode kita ya, Sinode dari Gereja Kristen Immanuel. Silakan. Roma 10 ayat 13 sampai 15. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Kita telah membawa kabar baik itu ke Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah. Diawali dengan PAUD Pelangi Kasih, pelayanan sosial yang menjadi jembatan pemberitaan kabar baik. Terus berproses dengan mengenali penduduk dan kebutuhan spiritual mereka. Kau adalah seorang yang licik, kau pendusta. Kami perintahkan dengan dalam nama Yesus. Nama Yesus. Keluar. Dalam nama Yesus. Keluar. Darah Yesus. Darah Yesus. Nama Tuhan Yesus. Nama Tuhan Yesus. Nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Kutuk tidak keluar. Keluar. Dalam nama Yesus. Aduh Tuhan bantu saya. Cepat nama Tuhan Yesus. Yesus. Aduh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bantu saya Tuhan. Tuhan Yesus bantu saya jelas Tuhan. Aduh Yesus lemah Tuhan. Sementara proses perizinan dan administrasi terus dikerjakan, bersyukur Tuhan mengirimkan hamba-Nya, Saudari Nindiawati Nine, untuk diutus melalui STT Abdi Tuhan Injili untuk merintis jemaat di sana. Ya, baik Bapak Ibu Saudara, demikianlah warta kita hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita semua.